Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Reza Zakiatul Soliha. Di sini saya akan membahas dua novel. Novel yang pertama yaitu karya Leila Esudori yang berjudul Laut Bercerita. Laut Bercerita ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Biru Laut. Biru Laut ini adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Ia menggeluti dunia sastra dan paling gemar membaca karya Pramudia Anantatur yang ketika itu peredarannya masih dilarang di Indonesia. Hal itu juga yang meningkatkan dirinya secara diam-diam memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Nah, di tempat itu juga dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Kinan. Kinan ini adalah salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan laut dengan organisasi Winatra dan juga Wirasena. Kinan mengajak Laut untuk bergabung ke dalam organisasi Winatra. Kemudian setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut menjadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi bersama dengan rekan-rekan seorganisasinya. Nah, bukan hanya buku yang ia diskusikan, tetapi juga mendiskusikan berbagai konsep untuk mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah negara yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Nah, Laut beserta rekan-rekannya juga melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya itu aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kuanjung. Nah, dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti sebuah pengkhianatan. Karena pengkhianatan tersebut, banyak informasi dari aksi-aksi mereka yang bocor, sehingga terjadilah penangkapan serta penculikan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Nah, singkatnya, Laut pun diringkus oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tepat pada tanggal 13 Maret 1998. Karena semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, sebab organisasi Winatra dan Wirasena ini dianggap berbahaya bagi pemerintah. Kemudian saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, kemudian disetum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala di bawah. Kemudian ditelentangkan di atas batangan es yang sangat tinggi serta penyiksaan kejam lainnya. Di tahun 2000, tepat 2 tahun sudah, Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Banyak yang merasa kehilangan, utamanya ibu dan bapak Biru Laut. Kemudian, Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus untuk menangani orang yang dihilangkan secara paksa. Layaknya Biru Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang tidak habis dimakan waktu, dan pemerintah dapat menuntaskan perkara ini dengan jelas. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan pemeriksaan atau penelitian oleh dokter forensik. Meski semua tidak tahu tulang siapakah itu, tetapi Asmara tidak menaruh harapan banyak bahwa itu tulang kakaknya, sebab dia yakin Laut tidak akan pulang dan kembali untuk selama-lamanya.
Perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah saksi nyata yang dilakukan pada masa rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka temui. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah, tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini. Serta untuk dipertunjukkan di masa sekarang, para pejuang rela untuk jatuh lalu bangkit dengan harapan agar kelaknya di masa mendatang semua tidak sama layaknya di zaman mereka. Dari semua perjuangan itu, kita hendaknya memetik teladan serta bersyukur dengan kehidupan yang sekarang. Dari novel Laut Bercerita ini juga mengandung pesan implisit yang menyadarkan kita agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah kelam di negeri ini, bahwa kita sebagai anak bangsa wajib untuk mengubah nasib rakyat kita menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi lebih berani dalam mengambil segala keputusan yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh sang penyair sahabat dari Biru Laut, bahwa gelap adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pada setiap gelap ada terang, meski hanya secercah, meski hanya di ujung lorong. Nah, untuk novel yang kedua yaitu karya Mora Quatro yang berjudul Notasi. Notasi ini adalah kisah tentang masa lalu Nalia yang merupakan mahasiswa kedokteran gigi pada tahun 1998 dan perjalanan cintanya dengan Nino yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik. Pada awalnya terdapat permusuhan yang membentuk dua kubu di kampus mereka, yaitu antara mahasiswa kedokteran dan juga mahasiswa teknik elektro. Dengan begitu, mereka berdua dan teman-temannya sering berseteru masalah khas mahasiswa. Nino bersama dengan teman-teman BEM fakultasnya selama ini sering bertentangan dengan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, karena Fakultas Kedokteran dianggap sebagai kampus yang mahal. Maka itu seperti dianak-emaskan. Dana yang cair untuk Fakultas Teknik justru lebih sedikit dibanding dengan fakultas mereka. Padahal Fakultas Teknik sangat membutuhkan dana yang juga besar untuk menjalankan perkuliahan. Namun, masalah mereka itu malah menjurus ke arah yang lebih serius. Dan ini bukan lagi tentang membuat acara BEM fakultas di tanggal yang sama atau persaingan antara para calon ketua BEM di tingkat universitas. Ini terkait dengan kerusuhan 98 yang terjadi hampir di seluruh negeri dan tak terkecuali di Jogja. Nino dan Nalia keduanya dipertemukan dan menjadi dekat akibat urusan BEM yang saling bersaing memperebutkan suara pemilihan ketua BEM universitas mereka. Mereka ingin membuktikan siapa yang paling unggul di antara kedua fakultas yang dibanggakan masing-masing. Di tengah perseteruan mereka, masalah besar mulai muncul saat terjadi penembakan di event karya tulis di Fakultas Kedokteran. Karya tulis mahasiswa yang ditampilkan di event itu memang mengkritik pemerintah di zaman Orde Baru yang melindas keadilan. Saat itu Indonesia memang sedang menghadapi krisis ekonomi, di mana nilai dolar naik dan nilai rupiah turun, dan harga-harga kebutuhan pokok mulai tinggi. Pada masa itu juga, kebebasan berpendapat belum diperbolehkan selama masa kepresidenan Soeharto. Hal-hal terbukti yang dengan peristiwa penembakan di kampus itu, situasi yang sangat mencekam itu pun akhirnya membuat kedua kubu yang mulainya berseteru mau tak mau bersatu untuk mengumpulkan kekuatan. Ini semua dilakukan supaya teman-teman mereka di kampus tidak lagi menjadi korban pemerintah yang otoriter. Reformasi pecah ketika para mahasiswa yang kecewa dengan pemerintahan akhirnya turun ke jalan untuk melakukan demo besar-besaran dengan tujuan menuntut keadilan pada rezim Soeharto. Nino dan Nalia menjadi bagian dari mahasiswa yang bergerak menuntut keadilan. Selain melakukan demo, mereka juga memanfaatkan radio Jawara FM milik Fakultas Teknik Elektro untuk menjadi sasaran penyuaraan perlawanan kepada para penguasaan saat itu.
Perjuangan perlawanan dan pertempuran di masa reformasi 98 terus dilakukan. Pada saat itu, di tengah deru kerusuhan itu, Nino dan Nalia justru saling jatuh cinta hingga suatu saat Nino pamit untuk melakukan aksi bersama teman-temannya. Namun, ia pada akhirnya menghilang meninggalkan Nalia dan tak pernah kembali lagi. Sebab ternyata Nino memiliki rahasia sendiri yang belum diketahui Nalia. Nino beberapa kali sempat mengirim surat kepada Nalia yang menyatakan bahwa ia janji akan menemuinya lagi. Sayangnya, sesabar apapun dan selama apapun Nalia menunggu, Nino seperti hilang ditelan bumi. Melalui kisah ini, kita bisa belajar untuk memanfaatkan demokrasi yang menjadi landasan negeri ini, di mana demokrasi yang berarti dari rakyat, untuk rakyat dan juga oleh rakyat dilakukan supaya semua rakyat bisa mendapat haknya. Kemudian kita juga para anak muda diingatkan untuk bangkit dan mempelajari sejarah-sejarah yang sudah mulai terlupakan. Kisah ini mengajak kita untuk menjadi generasi yang kritis, yang tidak mudah percaya akan informasi yang salah dan berita hoax, dan juga sesuatu yang tidak berdasar. Dan yang terakhir, kita juga bisa meneladani sikap Nino dan teman-temannya yang berani untuk berjuang, tidak ragu untuk menegakkan kebenaran dan menuntut keadilan. Juga dari si Cafe yang berani dan menjunjung tinggi nilai persahabatan yang tiada taranya. Kemudian, sikap Nalia dan mahasiswa lainnya yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi itu juga patut kita tanamkan dalam diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam membahas novel ini ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.